terlalu angin. Sini sebelah sini. Kaki juga jangan pas angin panas gitu kan. Jaga jarak kan. Astagfirullahaladzim. Banyak aturannya. Ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita dan keluarga besar ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah keharusan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini di tengah-tengah keluarga. Karena yang sering menjadi konflik dalam keluarga adalah perbedaan pikiran yang tidak tersatukan. Nah, dan hanya satu yang bisa menyatukan pikiran kita, yaitu agama ini, yaitu Islam ini. Kalau kita berpikir lepas dari Islam, akan muncul pikiran yang berwarna-warni. Si A menginginkan B, si B menginginkan C, sehingga aneka perbedaan pandangan yang tidak bisa disatukan akhirnya menjadi satu konflik yang kadang-kadang nggak bisa diselesaikan. Maka sebetulnya hanya satu yang bisa menyatukan kita, yaitu agama ini, yaitu agama Islam ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipilih oleh Allah untuk memiliki Islam. Banyak orang pintar, tapi kepintaran itu enggak membuat mereka mendapatkan Islam. Orang-orang yang tinggal di Rusia misalnya, mereka yang tinggal di negara barat misalnya, anggaplah kita setuju mereka itu orang-orang yang pintar secara duniawi. Mereka pintar secara sains, mereka pintar secara teknologi misalnya. Satu hal mereka tidak pintar banget, bahwa mereka enggak memahami kebenaran yang sesungguhnya. Mereka enggak mengenal Tuhan, mereka enggak mengenal Allah. Nah, jadi betapapun mereka pintar untuk urusan duniawi, tapi ketika mereka tidak pintar tentang kebenaran yang sesungguhnya, mereka mengenal banyak hal tapi mereka enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepintaran dan kecerdasan mereka sulit untuk diandalkan. Syukur kita bahwa kita memiliki Islam adalah syukur yang enggak bertepi. Setiap saat kita harus bersyukur atas Islam ini. Kenapa demikian? Karena Islam ini adalah satu nikmat yang membuat seluruh nikmat menjadi nikmat. Harta saya adalah nikmat, tapi dia akan menjadi nikmat karena ada Islam. Begitu juga dengan pekerjaan saya, begitu juga dengan semua nikmat yang saya miliki, betul-betul akan menjadi nikmat apabila ada nikmat Islam. Perhatikan, mereka yang memiliki katakanlah uang yang banyak, tapi mereka enggak memiliki Islam, mereka akan keliru menggunakan uang. Mereka akan salah di dalam menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi ternyata tanpa Islam, manusia tidak akan bisa menikmati segala nikmat yang ada. Orang-orang yang narkobaan misalnya, mereka merasa sedang menikmati sebuah nikmat. Tapi ketika mereka tidak menikmatinya dengan bantuan Islam, yang terjadi justru fatal. Jadi maka saya katakan tadi, Islam ini adalah nikmat di atas segala nikmat, karena tanpa nikmat Islam semua nikmat itu pun tidak akan menjadi nikmat.
Pejabat-pejabat misalnya kita lihat dengan jabatan yang tinggi, uang yang banyak, ujung-ujungnya masuk penjara. Ya, karena dugaan korupsi dan lain-lain misalnya. Apa yang ingin kita garis bawahi di sini? Kalau tidak ada Islam, kehidupan seseorang nggak akan terarah. Kecerdasan nggak akan membuatnya menjadi lebih baik. Dan selanjutnya, maka nikmat terbesar Allah untuk kita adalah bahwa kita memiliki Islam. Dan Islam ini satu-satunya agama yang paling baik. Agama yang baik dari seluruh agama-agama yang ada. Perhatikan misalnya kalau kita pergi ke India misalnya, agama yang mereka anut adalah agama Hindu. Konon jumlah Tuhan yang mereka anggap, mereka yakini sebagai Tuhan mencapai lebih dari 300 objek. Alangkah letihnya menjadi seorang hamba dengan Tuhan sebanyak itu. Ada juga kalau di zaman jahiliyah misalnya, objek yang dianggap Tuhan oleh masyarakat jahiliyah ada Lata, ada Uzza, dan ada Manata. Alangkah letihnya kita menjadi seorang hamba bagi Tuhan yang sangat banyak. Tapi dalam Islam ini kita hanya memiliki Tuhan satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Kita nggak perlu lagi Tuhan kedua, apalagi yang ketiga. Karena Tuhan kita memiliki segalanya. Karena Dia memiliki segalanya, maka tidak perlu ada lagi yang kedua, tidak ada yang ketiga dan selanjutnya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa ajaran yang paling indah dalam Islam? Jawabannya adalah konsep tentang ketuhanan. Konsep Islam tentang Allah. Konsep Islam tentang Allah, tentang Tuhan di atas segala konsep-konsep yang dimiliki oleh agama-agama lain. Jadi ketika agama A memiliki banyak Tuhan, menunjukkan bahwa satu Tuhan tidak sempurna, sehingga perlu adanya Tuhan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tapi di dalam agama kita Tuhan hanya satu, karena Dia telah sempurna dalam segala-galanya. Maka tidak perlu yang kedua, apalagi yang ketiga dan selanjutnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi Islam ini tidak diperoleh seseorang hanya karena garis keturunan, hanya karena kekerabatan. Kita lihat misalnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang paman yang bernama Abu Talib. Meski sedari kecil Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat, dijaga dan dilindungi Abu Talib, ternyata hubungan darah daging itu tidak menjadi pintu bagi hidayah untuk Abu Talib. Tidak menjadi pintu hidayah bagi Abu Talib. Jadi walhasil Islam ini satu hidayah yang tidak diperoleh seseorang karena hubungan darah. Yang kedua, Islam ini pun sebuah hidayah yang tidak diperoleh seseorang karena kecerdasan. Banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang cerdas, tapi dengan kecerdasan itu mereka nggak bisa menerima, mereka nggak bisa mendapatkan Islam. Jadi walhasil Islam ini adalah satu hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Kita tidak ada hubungan darah dengan Nabi, nggak ada kedekatan kita dengan Nabi misalnya, tapi alhamdulillah Allah memilih kita untuk mendapatkan Islam. Satu hal yang menjadi keyakinan kita bersama, bahwa orang yang telah mendapatkan Islam adalah seseorang yang sedang diperjalankan oleh Allah menuju surga. Sebab tidak ada jalan menuju surga kecuali Islam. Bahwa nyatanya alhamdulillah kita ada di atas Islam itu, berarti Allah sedang membentangkan di hadapan kita jalan menuju surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu nikmat yang nggak boleh kita henti-henti mensyukurinya. Baik, sekarang kita ingin berbicara tentang hidayah. Doa yang paling sering kita ucapkan sehari semalam adalah meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab
Kalau tidak ada petunjuk dari Allah, akan terjadi kesalahan dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat fatal. Petunjuk Allah ini ada dua. Ada petunjuk Allah secara syar'i, misalnya saya salat, misalnya saya membaca Al-Quran, misalnya saya berzikir. Itu petunjuk-petunjuk Allah yang bersifat syar'i. Terus ada juga petunjuk Allah, hidayah Allah yang bersifat kauni, yaitu petunjuk-petunjuk Allah untuk kehidupan duniawi dan kehidupan sehari-hari kita. Ambil contoh misalnya ketika seorang gadis menerima lamaran seorang anak muda, dia membutuhkan hidayah dari Allah untuk menerima. Saat Allah memberikan hidayah dan dia menerima anak muda yang betul-betul pas, pernikahan ini menjadi berkah. Kebahagiaan menjadi untaian hari-hari yang gak terputus sampai kematian. Tapi bayangkan kalau Allah tidak memberikan hidayah. Ketika datang seseorang yang melamar, harusnya dia terima, tapi Allah gak memberikan hidayah. Akhirnya dia menolak, dia mengabaikan. Dalam agama kita ada satu undang-undang, seseorang yang menolak kebaikan pasti akan mendapatkan keburukan. Jangan pernah menolak kebaikan apabila ada karena hukuman atas penolakan terhadap kebaikan, bahwa kita akan jatuh kepada keburukan. Jadi walhasil, si anak gadis yang tidak diberi hidayah oleh Allah untuk menerima seorang anak muda yang saleh, akhirnya ia menikah dengan anak muda yang tidak saleh. Seorang suami yang tiada henti-hentinya membuatnya menderita, sehingga lama dalam pernikahan, lama pula dalam penderitaan. Apa yang terjadi? Allah tidak memberikan hidayah saat menerima lamaran. Maka kita membutuhkan hidayah Allah, bukan cuma urusan agama, untuk urusan agama, kita pun membutuhkan hidayah Allah untuk urusan duniawi kita. Contoh kedua, saya misalnya punya uang banyak dan saya ingin berinvestasi. Saya butuh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak boleh tertipu dengan teori-teori bisnis yang saya miliki. Saya pun tidak boleh tertipu dengan kalkulasi-kalkulasi yang disampaikan oleh para konsultan-konsultan. Saya membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk beristikharah. Apabila ternyata Allah berikan saya hidayah dalam berinvestasi, maka investasi saya ini tepat, akurat, menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa. Kenapa? Allah berikan saya hidayah. Tapi kalau Allah tidak memberikan saya hidayah dan petunjuk dalam berinvestasi, saya pun berinvestasi yang akhirnya membuat saya kolab, membuat saya rugi, membuat saya benar-benar kehilangan segala-galanya. Jadi walhasil, di setiap tarikan nafas kita membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami, ketika suami bicara misalnya, kamu saya ceraikan, itu hanya 2 detik mengucapkan kata cerai itu, tapi implikasinya rumah tangga berantakan, anak-anak semuanya menderita. Apa yang terjadi? Allah tidak memberikan hidayah sehingga suami ini salah ucap, muncul ucapan yang membuat segalanya berantakan. Sebetulnya saya cuma ingin menjelaskan, kita membutuhkan hidayah Allah untuk agama kita, untuk kita sholat, untuk kita berpuasa, untuk kita bertilawah, dan kita pun membutuhkan hidayah Allah untuk kehidupan sehari-hari kita. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, kita sudah lihat semua orang-orang yang menderita itu. Nah, satu hal yang gak boleh ada dalam pikiran kita, bahwa ketika kita sedang sholat, lalu kita merasa saya mampu sholat karena saya adalah saya. Karena saya baik, maka saya sholat. Karena saya orang saleh, maka saya baca Quran. Itu gak boleh. Tidak boleh seseorang melihat dirinya di dalam ibadah. Saya beribadah ya karena saya ini memang orang saleh. Itu ketakaburan dan tidak boleh terjadi. Baik, tadi saya katakan bahwa
doa paling sering dalam sehari semalam adalah permintaan hidayah, karena memang kita nggak boleh salah. Maka dalam surat Al-Fatihah misalnya kita meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah doa yang pertama dalam Al-Quran? Jawabannya adalah doa meminta hidayah. Yaitu firman Allah yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Hidayah kepada siratal mustaqim, hidayah kepada Islam. Lalu nanti pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita pun kembali minta hidayah. Rabbighfirli warhamni waj'alni wahdini. Kita minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak boleh lepas dari hidayah itu. Ya, bagaimana kita menjalani hidup duniawi kita butuh hidayah. Apalagi dalam menjalankan kehidupan agama kita, sholat dan lain-lain, kita membutuhkan hidayah. Baiklah, jadi hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Ya, hidayah itu adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Karena hidayah itu berawal dari titik A, titik B, titik C, dan boleh jadi banyak orang meninggal dunia dan mereka tidak berhasil menyelesaikan perjalanan hidayah. Baik. Kalau begitu, dari mana kita memulai perjalanan hidayah? Yang pertama, perjalanan hidayah dimulai dari ilmu. Dimulai dari belajar. Kalau kita nggak belajar seperti ini, bagaimana kita mendapatkan hidayah? Hidayah itu bukan seperti yang digambarkan sebagian orang, bertapa misalnya di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, menyendiri misalnya di dalam kamar, lalu muncullah keajaiban-keajaiban dan itulah hidayah. Bukan itu hidayah, sama sekali bukan itu hidayah. Hidayah adalah petunjuk. Dan ketika di akhir surat Al-Fatihah kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Itu di akhir surat Al-Fatihah. Maka di awal surat Al-Baqarah Allah sambung, Allah sebutkan hidayah itu, kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya, coba lihat bagaimana awal Al-Baqarah menyambung akhir dari Al-Fatihah. Akhir dari Al-Fatihah adalah permintaan hidayah. Lalu awal Al-Baqarah adalah memperkenalkan apa hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Hidayah itu, kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Itulah kitab, yaitu Al-Quran. Gak ada keraguan di dalam. Hudan, dia adalah betul-betul petunjuk. Betul-betul petunjuk. Nah, jadi perjalanan pertama, langkah pertama adalah kita harus belajar. Orang yang nggak belajar nggak tahu cara sholat yang benar. Orang yang nggak belajar nggak tahu baca Quran yang benar. Orang yang nggak belajar nggak mengetahui zikir pagi, zikir sore, dan zikir menjelang tidur dan selanjutnya. Padahal sholat itu petunjuk Allah, tapi karena dia nggak belajar, dia nggak bisa. Baca Al-Quran itu petunjuk Allah, tapi karena dia nggak belajar, dia nggak bisa.